Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera untuk keluarga besar GPDI El Shaddai. Mari kita ucapkan salam reviver, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Terima kasih kita kembali boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang singkat. Saat ini terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-19 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sekali lagi kita baca, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saya beri tema firman Tuhan, bersabar pada yang bersalah. Bersabar pada yang bersalah. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mudah untuk marah. Pemandangan yang demikian sangat mudah kita temukan, bahkan dapat diterima oleh beberapa orang. Hal sepele bisa membuat seseorang langsung marah. Misalnya kalau jalur kita sedang membawa kendaraan, lalu jalur kita dipotong oleh orang lain, maka dengan saat itu juga kita bisa segera marah. Bukan saja orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang yang mengenal Tuhan. Seringkali saya juga pernah melihat seorang hamba Tuhan yang memaki-maki orang yang memotong jalan. Pada saat itu dia sedang membawa kendaraan di jalan raya. Atau ketika kita merasa diabaikan saat kita berbelanja, kita disepelekan seperti kita tidak dianggap, maka kita akan bisa marah. Atau kalau seseorang yang bertindak kepada kita dengan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan kita atau yang menyakiti perasaan kita, maka pada saat itu kita akan marah karena kita merasa tidak enak mendengar kata-kata yang menyinggung perasaan kita. Tentunya ada hal-hal yang lain yang masih banyak sebagai contoh, tapi pertanyaannya adalah, kalau hal itu, kalau orang yang suka marah itu adalah seorang Kristen, bagaimana? Jelas ini adalah pemandangan yang tidak elok dilihat oleh orang lain. Kalau yang suka marah itu adalah orang Kristen, maka hal ini sangat tidak enak dilihat oleh orang lain, dan mereka akan tersandung melihat setiap perbuatan kita. Dia tidak akan menjadi garam atau terang di dalam Tuhan karena dia menjadi batu contohan. Orang yang mudah marah akan menyertakan dosa-dosa serius lainnya. Misalnya mencaci maki orang. Saya sering mendengar kalau mobil kita dipotong oleh mobil lain di tengah jalan, ada kata-kata caci maki yang kasar melukai orang lain. Kebencian, tidak mau mengampuni, balas dendam. Oleh karena itu, ketahuilah, kita mengetahui hal yang akan membuat kita lambat marah dan memaafkan sangat
penting bagi kita sebagai orang Kristen. Kita orang Kristen belajar supaya kita tidak menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang menyakiti orang. Kita melihat dalam ayat 11 tadi dikatakan, akal budi membuat seorang panjang sabar. Jadi kita melihat kebijaksanaan menolong kita untuk menahan amarah. Jadi kalau kita punya kebijaksanaan itu menahan kita untuk menahan marah. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita ada hal yang harus kita miliki jika kita ingin untuk lambat marah. Hal yang membuat kita bisa bersabar dengan profesi orang lain adalah kebijaksanaan. Kita bisa sabar kalau kita sebagai orang Kristen memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang akan membuat kita lambat marah. Seperti firman Tuhan itu mengatakan, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan kebijaksanaan akal budi itu yang membuat orang lambat untuk marah. Kebijaksanaan dalam bahasa Ibrani dikatakan skill. Ini berbeda dengan akal budi. Dalam terjemahan yang lain, kebijaksanaan adalah sebuah kecerdasan yang lebih dari sekedar pengetahuan, karena rajin membaca buku atau belajar tentang subjek tertentu, memiliki kecerdasan dan wawasan. Inilah yang memberi seseorang kemampuan untuk memiliki kesabaran. Kebijaksanaan dimiliki oleh Abigail. Dimiliki oleh Abigail. Dia adalah seorang wanita yang cantik. Di dalam 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kita melihat di sini Abigail itu seorang yang cantik, bukan hanya cantik rupanya, tapi cantik hatinya. Dia seorang yang sabar, wanita yang sabar. Satu waktu Daud itu berkata kepada orang-orangnya untuk datang kepada Nabal, karena Nabal saat itu sedang diberkati. Dia minta sedikit hadiah, tetapi Nabal mengatakan, siapa Daud? Aku tidak kenal. Nabal itu marah-marah menghina Daud, dan akhirnya Daud menjadi marah dan dia akan membawa pasukannya untuk datang kepada Nabal. Tapi kita melihat istri Nabal ini seorang yang bijaksana. Dia menghentikan amarah suaminya dan dia datang kepada Daud dengan membawa hadiah. Sebelum Daud marah-marah, dia datang membawa hadiah untuk Daud untuk meredakan kemarahan daripada Daud. Dan kita tahu kalau Daud waktu itu dengan sekelompok prajuritnya sudah siap untuk membalas dendam karena kemarahan yang muncul dalam dirinya ketika dia dihina oleh Nabal, suami Abigail.
namun dengan kemampuan Abigail untuk memahami apa yang terjadi pada keluarganya, semua akan dibinasakan. Itu yang menyertakan dia untuk memenangkan, untuk menghentikan kemarahan Daud dengan permintaan maaf dan hadiah yang pantas. Dia memberikan hadiah-hadiah yang pantas. Lekas marah cenderung membuat kita tidak memikirkan apa yang sedang kita lakukan. Orang yang cepat marah itu tidak memikirkan apa yang sedang kita lakukan, tapi kebijaksanaan membuat kita lambat marah. Kalau kita memperhatikan ayat ini tadi mengatakan jangan pernah marah, atau semua kemarahan adalah dosa, tetapi lambatlah untuk marah. Kita boleh marah, tidak ada seorang pun yang tidak marah, tapi kita harus bijaksana. Kita harus menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Kasih di dalam ayat 11b dikatakan kasih dan pengampunan menghasilkan keindahan. Kasih dan pengampunan itu menghasilkan keindahan. Kalau kita memiliki kasih, kita perlu ingat bahwa selalu ada kemuliaan di balik perjuangan ini. Kita harus memiliki kasih dan memiliki jiwa yang suka mengampuni, kesabaran. Perlu sekali dalam hidup kita. Sekali lagi kita baca ayat hafalan kita, akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kita yang bisa memaafkan orang lain itu adalah orang yang terpuji. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita ingat selalu jangan kita menjadi orang yang gampang marah. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Seringkali Tuhan, kami melakukan hal-hal yang bodoh di dalam hidup ini sebagai orang percaya. Kami tidak bisa mengendalikan nafsu kami. Seringkali Tuhan kami gampang marah, dan hal itu yang membuat orang lain bisa tersandung karena perbuatan kita. Tuhan, berikan kekuatan kepada umat-Mu. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang bersabar terhadap siapapun yang bersalah kepada kita. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami terus dalam pelayanannya. Hikmat urapan yang baru selalu ada pada beliau. Terima kasih. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Terima kasih Engkau pakai mereka lebih heran. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Sesungguhnya Allah adalah penolong keluarga besar GPDI El Shaddai. Tuhan yang menopang keluarga besar GPDI El Shaddai dengan rela hati.
akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab Engkau melepaskan keluarga GPDI El Shaddai dari segala kesesakannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.